Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Randy. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan saya akan mengerjakan tugas kedua yang diberikan oleh tutor saya. Ini merupakan tugas struktur data, yaitu kita diberi soal adalah nomor satu, yaitu buatlah coding pengurutan dari data terkecil hingga terbesar dari data berikut. Ya, ini ada nilai di sini sampai 6 dan kita disuruh menentukan sendiri nilai yang akan diberikan pada variabel 1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort, kemudian dianalisa. Yang kedua juga sama soalnya, namun yang kedua adalah menggunakan counting sort. Oke, langsung saja kita kerjakan dulu soal nomor satu, yaitu algoritma menggunakan merge sort. Sini saya sudah memasukkan soalnya dan juga saya sudah memasukkan package lengkap. Jadi untuk ini kan menggunakan array yang nantinya array sudah masuk dalam package di dalam simbol bintang ini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu public class sort sort 04830098 itu nama filenya. Lalu kemudian di sini kita akan memasukkan algoritma dari Maxsort, yaitu kita menggunakan metode statik. Kita beri nama dia Maxsort. Tapi sebelum ini saya akan membuat dulu metode main, di mana metode main ini yang menjadi metode utama pada program ini. Jadi saya akan mengerjakan metode main terlebih dahulu ini untuk inisiasi saja, untuk pendeklarasian saja. Public static void main, kemudian beri string. Di sini kita akan memasukkan 6 angka yang diminta menggunakan array, karena ini akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, kita pertama-tama masukkan dulu integer, kemudian array, kita beri di sini variabelnya namanya input saja. Oke, setelah itu 6 angka yang diminta kita masukkan. Contoh kita akan memberi angka 30, 50, 20, kemudian 40, 60, lalu karena biar yang terakhir angkanya kan nanti 60 keluarnya. Jadi kita balik yang kecil paling belakang. Lalu kita beri teks dulu di sini, yaitu array sebelum di sorting. Lalu kemudian kita uh, kasih sedikit spasi agar nanti si printnya akan menyatu dengan array input ini. Nanti akan saya print di bawah. Array sebelum di sorting. Lalu kemudian kita masukkan, sebentar ini karena nanti saya akan mengetes. Jadi saya akan beri komen. Lalu kemudian di sini kita masukkan system.out.println. Maaf, ini kita akan memasukkan input. Nah, untuk input, karena dia bentuknya array, maka kita harus memberikan kode arrays dot to string
lalu kita beri buka tutup kurung pada bagian inputnya. Oke, kita coba dulu apakah dengan ini berhasil. Kita coba Java. Kita compile dengan cara Java C, lalu klik merge sort nama file kita ya, lalu .java. Ya, ini sudah tidak ada error, maka kita coba untuk mengeksekusinya. Nah, di sini angkanya sudah keluar. Ini yang sebelum. Jadi kalau misalkan tidak diberi array to string, maka nanti akan seperti ini hasilnya. Dia akan length apa compile method, lalu kemudian Java. Nah, dia akan length seperti ini teman-teman. Oke, ini hanya untuk informasi aja. Oke, lalu kemudian kita langsung masuk ke dalam metode statik kembali ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat algoritmanya si Maxshot-nya sendiri. Oke, pertama-tama kita langsung buat kondisi itu adalah jika atau if. Oh iya, di sini sebelumnya kita harus memasukkan parameter dulu teman-teman. Jadi parameter ini kita ambil dari metode main, yaitu di sini ada variabel input yang dia merupakan array di sini, yang merupakan data yang akan kita sort menggunakan merge sort. Oke, setelah apa namanya Maxshot ini kita beri buka kurung, lalu kemudian kita masukkan parameternya itu input. Karena parameter cukup satu, oke, kita masukin satu aja. Lalu kemudian kita masukkan input sama dengan null kondisinya. Atau input dot length di kurang dari 2. Itu kondisinya ya teman-teman. Jadi setelah kita masukkan kondisi ini, lalu kemudian kita beri dia return. Oke, setelah kita beri return, lalu kita deklarasikan kita menggunakan tipe data integer untuk variabel bagi. Dia fungsinya untuk membagi si dia punya apa namanya array itu dibagi length kiri dan length kanan. Caranya kita beri dia input dot length dibagi 2. Nah, jadi otomatis setengah. Contoh di sini kan kita mempunyai ada ada 6 ya. Kalau 6 dibagi 2 berarti 3 tengah-tengah. Jadi yang ini bagian kiri, nanti yang ini bagian kanan. Nah, itu sekilas teman-teman info. Lalu kemudian kita inisiasi array-nya untuk di bagian sebelah kiri. Kita beri new indeksnya kita isi bagi. Oke. Lalu kemudian kita beri titik koma, kita masuk lagi, kita ini deklarasi lagi untuk yang kanannya. Yang ini caranya kita beri new lalu untuk indeksnya kita beri input dot length min bagi. Jadi untuk caranya, algoritmanya memang seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita akan memisahkan array itu menjadi 2 bagian. Caranya kita ketik sistem
array copy. Jadi untuk memisahkan array menjadi dua bagian itu menggunakan sistem array copy. Lalu kemudian kita masukkan di sini inputnya, kemudian 0, lalu kemudian kiri. Karena di sini kan sudah terdeklarasi, maka dia harus dimasukkan. Lalu kemudian 0 lagi, kemudian masukkan eh, bagi. Ini untuk apa namanya yang kiri ya. Jadi buat yang kiri ini mau apa namanya dipisah sama si yang kanan gitu. Nah, kalau yang ini yang kanan. Yang ini kita kiri bagi kanan. Oh, dia langsung otomatis ya. Lalu kemudian oh di sininya masih bagi-bagi. Di sini kita harus beri angka 0 kan kiri terus bagi lalu kanan. Kemudian kita masukkan lagi di sini input dot dot length min bagi. Oke. Jadi untuk apa namanya memisahkan array menjadi dua bagian itu caranya cukup seperti ini ya teman-teman. Seperti kode yang saya presentasikan. Oke, setelah itu kita mengurutkan kedua bagian itu secara rekursif. Itu caranya tinggal kita masukin saja si variabel metodenya itu kan max source. Lalu kemudian masukkan indeksnya. Indeksnya itu yang pertama itu kiri. Lalu yang kedua itu kita tambahkan yang kanan. Oke. Jadi nanti setelah apa namanya setelah kita mengurutkan keduanya, nanti kita menggabungkan kedua bagian yang telah diurutkan itu dengan metode yang dia algoritmanya fungsinya buat menggabungkan, penggabung, merge-nya gitu. Nah, setelah ini saya akan membuat merge-nya dulu. Saya akan berikan satu baris di sebelah sini. Untuk membuat merge-nya sendiri, saya akan menggunakan metode static, metode privat static. Lalu sekarang apa yang harus dibuat? Maka ini saya akan presentasikan sekarang. Saya akan membuat privat static void. Saya akan memberi tadi namanya penggabung. Lalu kemudian saya akan memasukkan parameternya itu yang pertama tadi kan in array input. Yang kedua masukkan integer kiri ya. Lalu kemudian masukkan lagi integer kanan. Oke, setelah apa namanya ini sudah semua parameternya, lalu kemudian kita beri scope pembuka dan penutup untuk mengisi algoritmanya. Yang pertama di sini kan ada indeks untuk bagian kiri, ada juga indeks bagian kanan, dan ada juga indeks untuk uh, apa namanya untuk indeks bagi tadi. Nah, itu harus saya menggunakan di sini angka 0 karena kiri dan kanan dia huruf depannya sama K, maka saya akan menggunakan inisial menggunakan huruf bahasa Inggris. Yang pertama saya akan membuat in left atau in L ya di sini itu sama dengan 0. Lalu kemudian di sini ada in right itu sama dengan 0 juga. Dan di sini saya buat indeks. Indeks itu di sini saya buat is aja. Itu sama dengan 0 juga. Nah, sekarang saya akan membandingkan dan menggabungkan apa namanya elemen-elemen dari kedua bagiannya. Itu caranya menggunakan while L itu kurang dari si kirinya panjangnya kiri dot length dan jadi kondisional.
Kalau untuk dan dia harus simbolnya seperti ini dan. Kalau untuk sama dengannya dua. Nah, di sini kita kondisikan dengan bagian right atau kanan. R kurang dari kanan dot length. Jadi begitu teman-teman ya. Setelah itu kita beri scope lagi untuk scope while pada apa namanya kondisinya. Kita beri juga kondisi if itu jika kiri dengan indeksnya L itu kurang dari sama dengan kanan indeksnya R. Jadi begitu teman-teman. Lalu kemudian kita beri kondisinya jika ya, jika kondisi ini maka input input si indeks kita increment. Jadi increment itu menambahkan gitu. Itu sama dengan kiri indeksnya L increment. Oke. Jadi setelah itu kalau sudah kita berikan titik koma. Nah, pada scope if ini maka setelah if pasti ada else kondisinya. Namun ada juga kalau misalkan tidak mau pakai else bisa seperti ini contohnya. Namun karena ini kondisi di mana diminta untuk ada else-nya, maka kita beri else dengan scope baru yang berisi else-nya itu input inputnya di increment i, jangan lupa teman-teman itu indeks ya, indeks sama dengan kanannya si r increment. Nah, jadi itu buat apa namanya membandingkan dan menggabungkan elemen-elemen dari kedua bagian tadi yang sudah dipisah. Oke, setelah algoritma ini kemudian saya akan menyalin sisa elemen dari array kiri ke array utama. Jadi caranya tetap sama menggunakan while, lalu kemudian si L ya indeks L itu kurang dari kiri dot length. Oke, lalu kemudian di sini kita beri scope buat apa namanya mengisi itu input dengan indeksnya indeks increment itu sama dengan kiri apa namanya kiri itu left ya, kiri left increment. Oke, itu untuk menyalin sisa elemen dari array kiri ke array utama. Lalu kemudian setelah ini kita akan menyalin sisanya. Jadi sisa elemen dari arah yang kanan sekarang itu untuk disalin ke arah yang utama. Oke, sekarang kita bicara satu kali lagi. Ini while R kurang dari kanan dot length. Kita beri di dalamnya sama seperti tadi input indeks increment itu sama dengan kanan indeks R increment. Oke, jadi untuk algoritma apa namanya pada bagian penggabung ini sudah selesai. Lalu kemudian seperti yang tadi saya sudah jelaskan, setelah apa namanya mengurutkan kedua bagian secara rekursif, lalu kita menggabungkan kedua bagian yang telah diurutkan tadi. Caranya kita masukkan di sini penggabung. Nah, dia langsung otomatis masuk input kiri dan kanan.
Oke, jadi setelah kita masukkan penggabung itu, lalu kemudian kita balik ke public static public main, method main. Jadi setelah masuk ke method main, sekarang kita panggil maxshot-nya itu dengan parameter di atas yaitu input. Oke, sekarang kan di sini sudah dibuat array sebelum disorting. Sekarang saya akan membuat array sesudah disorting. Oke, gimana cara teman-teman? Kita langsung masuk aja ke system.out.print. Nah, nanti dia akan sanding dengan apa namanya rank sudah disorting. Array sesudah disorting. Lalu kemudian kita beri yang print line. Itu di sini kita masukkan lagi raise dot string. Di sini kita masukkan input raise dot toString input. Sebelumnya saya akan menambahkan di sini uh, merge config seperti pada soal sini merge counting maaf merge sorting. Iya teman-teman tadi ada satu kesalahan di bagian baris 19 yaitu saya salah menut tadi kan karena otomatis jadi di sini tadi nyadarnya input ini juga agak gelap jadinya sedikit diterangin dulu. Dia harusnya di sini berisinya input ya teman-teman. Eh, sini input ya teman-teman. Kita langsung saja teman-teman. Kita coba ulang. eh, kita compile dulu. Di sini nggak ada kesalahan atau error. Lalu kemudian kita apa namanya? Kita eksekusi. Ya hasilnya ini berhasil teman-teman ya keluar. Dia berurut. Jadi sebelumnya memang dia mengacak seperti yang ada pada input. Lalu kemudian setelah di sorting dia kembali berurut. Oke, kita setelah itu lanjut ke counting sort ya teman-teman. Kita langsung masuk ke nomor 2. Nomor 2 yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar sama. Dia sama tadi soal nomor 1. Cuman di sini dia menggunakan counting sort yang merupakan uh, algoritma yang berbeda tidak seperti merge sort tentunya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Sini kita coba buka dulu filenya. Ya ini teman-teman filenya. Filenya sudah saya buat. Itu dengan file counting sort underscore name saya. Oke, kita langsung aja. Ini kita buat dulu seperti biasa. Kita masukkan dulu paketnya. Itu saya menggunakan import java util.bintang. Oke, sini karena sudah dimasukkan apa namanya package pada Java Util, langsung saja kita masukkan dulu public class seperti biasa, nama kelasnya counting sort underscore. Oke, ini untuk kelasnya. Lalu kemudian kita masukkan public static void main string. Nanti di sini kita beri ruang untuk kita masukkan metode metode statik lagi teman-teman ya. Nanti itu untuk apa namanya algoritma dari counting sort itu sendiri. Oke guys, lanjut.
Di sini pertama-tama seperti tadi saya akan memberikan apa namanya tema dulu tentang presentasi hari ini yang kita akan beri nama counting sort. Oke, setelah itu kita masukkan input yang akan kita masukkan seperti tadi. Kali ini saya akan memasukkan angka yang sama seperti tadi. Itu 30, 50, 20, 40, 60, dan 10. 30, 50, 20, 40, 60. Ya, oke. Setelah itu kita akan memberikan data maksimal, angka maksimal yang tertera pada input. Kita akan berikan dia nama max aja. Nah, di sini caranya kita masukkan raise dot stream. Dan di sini sudah ada apa namanya parameternya. Lalu kita masukkan di sini uh, nah, lalu kita masukkan di sini input teman-teman. Karena di sini raise-nya kan ini apa namanya tipe datanya namanya input. Lalu kemudian kita beri max. Kita beri max, lalu kemudian kita beri buka tutup kurung. Kalau kalau misalkan itu langsung di enter aja juga bisa. Lalu kita kemudian beri get as in. Ya, jadi setelah itu ini sudah otomatis dia akan menyimpan angka yang lebih besar pada data input di sini teman-teman. Oke, langsung aja kita beri dulu print di sini array sama deh ya, array sebelum di sorting. Oke, teman-teman. Jadi kita beri nama array sebelum di sorting ya. Di sini kita seperti biasa kita kasih space. Oh iya, dan di sini jangan diberi line ya teman-teman, karena nanti ke bawah. Karena kita akan menggabungnya dengan si inputnya di samping aja. Oke, kita langsung masukkan lagi sistem out dot print line yang nantinya akan dia otomatis ngeline ya teman-teman. Oke, seperti tadi kita masukkan arrays dot toString, lalu kemudian masukkan input. Oke, teman-teman, ini untuk metode apa namanya voidnya seperti ini dulu. Kita coba apa namanya kita coba compile dulu teman-teman apa ini ada kesalahan atau tidak. Ya, di sini tidak ada kesalahan. Mari coba kita eksekusi. Dan di sini tidak ada kesalahan ya teman-teman untuk eh, apa namanya pengerjaan pada metode void-nya. Jadi setelah ini kita langsung saja buat metode statiknya menggunakan algoritma counting sort. Oke, langsung saja kita buat di sini public static void. Hmm, seperti tadi deh kita beri nama counting sort seperti ini. Lalu kemudian kita panggil parameternya seperti tadi. Di sini ada in input, kemudian ada juga di sini in max. Jadi eh, dua data ini akan saya masukkan ini sudah dimasukkan ke dalam parameternya counting sort. Oke, kemudian kita beri scope membuka dan penutup. Lalu kemudian kita langsung deklarasikan saja untuk penghitungnya. Kita beri nama penghitung ya teman-teman. Kita beri array. Lalu kita new in. Kita masukkan maksimalnya itu ditambah. Tuh. Jadi dia akan terus menambah teman. Oke, langsung kita beri titik koma. Kemudian
kita beri kondisi di mana for itu ada in, i, ya, dan sama input. Oke, lalu kemudian kita masukkan pengulangannya itu penghitung, lalu kita beri indeks i, ya teman-teman, kemudian di incrementkan. Oke, untuk apa namanya kondisi pengulangan ini cukup seperti ini saja. Lalu lanjut kemudian kita beri satu dat satu data kosong, ya itu kita beri j saja. Saya biasa kalau apa namanya ngasihnya i, tapi di sini karena sudah diinisiasi takutnya ada double, jadi saya langsung beri huruf j saja biar nggak bingung. Oke, kemudian kita beri lagi kondisi pengulangan. Di sini kita akan membuat dengan in k sama dengan 0. Kenapa K? Karena tadi I sudah ada, J sudah ada, jadi saya pakai K. Yang biasa-biasanya seperti itu. Lalu kemudian K itu kurang dari si panjangnya penghitung. Penghitung dot length. Jadi seperti ini teman-teman ya. Lalu kemudian si K-nya kita teman. Oke, setelah itu kita buka skopnya, kemudian pada isinya kita beri kondisi lagi while itu 0 itu kurang dari penghitung ya. Yang di sini penghitungnya indeksnya adalah i. Oke, teman-teman, lalu kemudian kita buka skop lagi untuk while. Kemudian pada isinya untuk pengulangan ini kita masukkan input, kemudian si J-nya kita incrementkan. Setelah itu kita masukkan I di sini. Maaf, kok I. Di sini kita masukkan K. Oke. Oke, jadi setelah ini kita langsung saja kita ketik apa namanya penghitung dengan indeks I, lalu di eh, apa ya ini namanya ya. Pokoknya dia lawannya kebalikannya dari increment. Oke, kemudian kita beri titik koma. Jadi untuk algoritmanya counting sort sendiri itu seperti ini teman-teman, kurang lebih nanti bisa dicoba. Lalu kemudian kita masukkan di sini pemanggilannya. Pemanggilannya itu counting sort, kita masukkan tadi input dan max, dia udah otomatis masuk ya teman-teman. Kalau saya langsung enter tadi pencet. Lalu kemudian kita berikan kalimat array sesudah di sorting. Kemudian kita, oh iya, di sini kita masukkan lagi arrays to string. Kemudian di sini panggil saja salah satunya itu input. Kemudian kita save. Lalu apakah program ini akan berhasil? Kita coba dulu. Apa takutnya seperti tadi ada error, tapi moga-mogaan tidak sih ya. Oke, kita compile dulu seperti ini. Lalu kemudian, nah di sini ada salah teman-teman pada baris 18. Oke, baris 18 iya. Saya memang terbawa-bawa dengan jadinya ada aja salahnya. Oke, kita ulang ya teman-teman ya. Sini kita compile kembali, lalu kita masukkan Java sama file itu untuk eksekusinya. Oke, oke. Jadi untuk counting sort sendiri di sini hasilnya adalah array yang sebelum disorting itu angka yang terdapat pada input. Lalu kemudian array yang sudah disorting itu menjadi apa namanya? Di sort lah gitu untuk
berurutan dari kecil ke besar seperti pada soal 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya, jadi kurang lebih kalau untuk sorting ini teman-teman memang ada dua apa namanya dua cara itu menggunakan counting sort dan merge sort dengan cara yang berbeda-beda. Oke, sekian untuk presentasi hari ini yang dimana tugas dua ini membahas soal counting sort dan merge sort. Oke, saya Randy Dila mengucapkan terima kasih atas presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.